Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang serealia dan kacang-kacangan. Lebih khususnya, pada jagung popcorn dan kacang polong atau ercis atau kapri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haikal Zulfahmi dan teman saya Zira Zuhriyanti. Langsung saja kepada pokok pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik jagung popcorn. Tipe jagung ini memiliki biji berukuran kecil, agak meruncing, dan tongkol berukuran kecil. Endosperm, biji mengandung pati keras dengan proporsi lebih banyak dan pati lunak dalam jumlah sedikit terletak di tengah endosperm. Itu sebabnya tipe jagung ini digunakan untuk popcorn, berondong, dan juga pakan ternak. Yang ketiga, biji jagung akan meletus kalau dipanaskan karena mengembangnya uap air dalam biji. Pengembangan biji tersebut berdasarkan varietasnya atau tergantung varietasnya. Biasanya akan mengembang hingga 15 sampai 30 kali lebih besar dari ukuran sebelumnya. Kandungan gizi jagung dalam 100 gram memiliki energi 355 kalori, protein 9,2 gram, lemak 3,9 gram, karbohidrat 73,7 gram. Endosperm sebagai cadangan makanan mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya. Dalam satu biji jagung ada 3 lapisan utama atau 3 bagian utama. Yang pertama adalah perikarp, lapisan terluar, endosperm, dan yang terakhir adalah embrio. Pada sebagian besar jagung, proporsi masing-masing fraksi protein ada albumin sebanyak 3%, globumin 3%, prolamin 60%, dan glutein 34%. Penentuan mutu dibagi menjadi 2, kualitatif dan kuantitatif. Pada penentuan kualitatif, yang pertama biji jagung harus bebas dari hama dan penyakit. Tidak boleh adanya yang namanya kutu, jamur, dan lain sebagainya. Yang kedua, biji jagung harus bebas dari bau busuk, masam, apek, atau bau asing lainnya. Biji jagung harus berbau seperti jagung biasanya, tidak berbau busuk ataupun hal lainnya. Yang ketiga, biji jagung harus bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia, seperti peptisida, insektisida, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penentuan mutu kuantitatif. Penentuan mutu kuantitatif berdasarkan kadar air, butir pecah, butir retak, butir rusak, kotoran atau benda asing, hama dan penyakit. Kadar air tidak lebih dari 12%, butir pecah tidak lebih dari 6/10 butir utuhnya. Kotoran atau benda asing seperti batu, biji-biji yang rusak, dan lain sebagainya. Kerusakan pada bahan pangan jagung popcorn ini, yang pertama adalah rusak fisik. Rusak fisik berupa keretakan endosperm, terutama disebabkan oleh sering terjadinya perubahan kadar air selama penyimpanan. Maka dari itu, biasanya jagung disimpan jauh dari tempat yang lembab ataupun yang terlalu kering atau panas, karena itu akan mempengaruhi kadar air dalam endosperm tersebut. Yang kedua, rusak biologis. Rusak ini disebabkan oleh kegiatan biologis selama penyimpanan, seperti serangan hama, jamur, dan mikroba, seperti kutu, jamur-jamur karena ada kelembapan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rusak kimiawi. Rusak ini disebabkan oleh adanya dekomposisi kimia selama penyimpanan, serta penurunan karbohidrat, protein, dan lemak karena proses metabolisme. Rusak kimia ini disebabkan karena dari nilai gizi dalam jagung tersebut. Selanjutnya, penyimpanan bahan pangan jagung Everta. Yang pertama, gunakan wadah yang kering, serta pastikan tidak ada lubang pada wadah. Cari wadah yang ada tutupnya hingga wadah kedap udara. Yang kedua, isi wadah dengan jagung hingga penuh dan tidak ada ruang yang kosong. Isi wadah hingga penuh hingga wadah tersebut kedap udara saat digunakan. Selanjutnya, simpan wadah pada suhu ruangan dan jauhkan dari tempat yang lembab ataupun panas. Jauhkan dari kompor, jauhkan dari paparan sinar matahari, jauhkan dari tempat-tempat yang berair atau lembab.
Penyimpanan kedap udara dapat memperpanjang daya simpan jagung hingga kurang lebih 12 bulan. Jika penyimpanan jagung atau bahan pangan tersebut kedap udara, hal itu telah dibuktikan bahwa penyimpanan kedap udara ini dapat memperpanjang daya simpan hingga 12 bulan lamanya. Hasil olahan dari jagung ini sendiri yang paling utama biasanya digunakan untuk pakan ternak seperti ayam, bebek, burung dara, dan lain sebagainya. Digunakan juga sebagai berondong, popcorn, diolah menjadi mie jagung, susu jagung, bubur jagung, dan juga tepung jagung. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari kacang polong atau kacang kapri. Kapri termasuk dalam golongan sayur dan buah, artinya buah yang dimakan sebagai sayur dan tidak digolongkan sebagai buah-buahan, seperti juga tomat atau cabai. Buah yang bertipe potong atau legumen ini dipanen ketika masih muda dan bijinya belum berkembang penuh, sehingga berbentuk pipih dan masih lunak. Buah pada kacang kapri berbentuk polong yang memiliki struktur yang tipis, tebal, berwarna hijau, keputihan, sampai hijau tua. Setiap polong kacang kapri berisi 5-6 biji atau lebih. Kacang kapri memiliki bentuk biji yang bervariasi. Ada yang bulat, bundar, dan ada juga yang berbentuk keriput. Ukuran biji yang bervariasi, yang kecil, struktur polong bermacam-macam dari yang halus sampai yang kasar. Tanaman kacang kapri merupakan tanaman musiman yang hasil panennya berupa kacang kapri pada saat tanaman berumur 45-50 hari. Polong kacang kapri yang sudah panen memiliki ciri polong berwarna hijau dan berstruktur lunak. Ercis masih satu jenis dengan kacang kapri atau kadang-kadang dicampurkan. Yang membedakan adalah kapri dikonsumsi dalam bentuk polong, sedangkan ercis yang dikonsumsi dalam bentuk bijinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penentuan mutu kacang kapri atau polong. Yang pertama, bebas hama penyakit. Yang kedua, bebas dari bau busuk, asam, apek, dan bau benda asing lainnya. Yang ketiga, bebas dari bahan kimia seperti insektisida, dan yang keempat, memiliki suhu normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerusakan bahan pangan dari kacang kapri atau kacang polong. Yang pertama, kerusakan mikrobiologi atau mikroba seperti bakteri, kapang, kamir. Dari pertumbuhan tiga tersebut disebabkan oleh aktivitas air, awe, suhu penyimpanan, keterbatasan O2, pH, dan kekurangan gizi pangan. Kondisi pertumbuhan dari kapang kamir adalah pH lebih kecil, berasam tinggi, dan menyukai karbohidrat, serta asam gula. Sedangkan bakteri ber-pH lebih besar 4,5 dan menyukai protein dalam bahan pangan. Yang kedua, kerusakan fisik dan mekanik akibat mekanis atau vibrasi dan benturan antara alat dan bahan dalam distribusi. Yang ketiga, kerusakan kimiawi karena akibat adanya enzimatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyimpanan bahan pangan. Yang pertama, saat membeli kacang, hendaklah memilih kacang yang benar-benar masih bagus, tidak rusak, tidak bolong, dan tidak ada kutunya. Yang kedua, simpan kacang di jar atau di botol dan tutup rapat. Yang ketiga, jemur kacang sampai benar-benar kering karena kacang yang kering tersebut lebih awet dibandingkan kacang yang basah dan terkena air. Yang keempat, saat menyimpan kacang-kacangan, diusahakan menyimpan satu jenis kacang dalam satu wadah. Yang kelima, biji kacang bisa disimpan di dalam lemari es. Caranya, masukkan biji kacang dalam wadah dan tutup dan masukkan dalam lemari es. Dan toples plastik bisa digunakan untuk dalam penyimpanan biji kacang di dalam lemari es. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari olahan kacang kapri atau kacang polong. Kacang kapri atau kacang polong ini bisa diolah menjadi beberapa masakan atau snack kecil, seperti snack kacang polong, tumisan, ongseng, atau sayur bening kacang polong. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan sebagai acuan atau bahan mengenai jagung popcorn dan juga kacang kapri atau kacang polong atau kacang ercis.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.